kita akan masuk teka-teki berikutnya. Teka-teki mencari pemimpin negeri. Karena kita masuk tahun politik. Pilkada di depan mata, pilpres di depan mata. Suksesi kepemimpinan itu akan kontestasi kepemimpinan itu akan berlangsung. Apa yang harus jadi patokan kita? Saya ingat Gus Mus pernah bikin update seperti ini. Karena saya stokernya Gus Mus. Jadi saya tahu Gus Mus pernah nulis seperti ini. Kita lihat, melihat raut muka banyak tokoh publik, pernyataan dan perilakunya. Aku jadi ingat ilmu firasat yang pernah kupelajari. Bolehkah malam ini saya ikut belajar ilmu firasat itu? Ya. Firasatnya apa, Gus? Pemimpin itu macam-macam, Nana. Ada pemimpin politik, ada pemimpin negara, ada pemimpin agama, macam-macam. Dan itu kelihatan wajahnya dari perilakunya. Dan sebaliknya. Kalau orang-orang biasanya melihat perilakunya dulu, baru kok cocok dengan wajahnya. Ketika melihat perilakunya dalam tujuan, terus melihat wajahnya, wah kok pas ya. Gitu. Ada yang lihat kelakuannya dulu. Kalau saya kadang-kadang melihat wajahnya dulu. Bisa tertebak, tercermin perilakunya seperti apa? Tapi saya tidak akan nebak, saya tunggu aja. Kalau cocok ya cocok. Ini bisakah kita menggunakan ilmu firasat itu untuk menentukan? Tidak bisa. Ini tidak bisa untuk umum. Nggak bisa diajarin? Tidak bisa untuk umum ya. Itu harus pengalaman bertahun-tahun. Kalau begitu kita belajar yang lain. Kalau bukan pakai firasat, apa yang bisa kita jadikan patokan, kriteria? Sekarang ya seperti kembali kepada pemimpin apa. Kalau dia pemimpin agama, dia harus tahu dan harus mengamalkan ilmu agama itu. Bukan hanya tahu ilmunya, ilmu itu hanya informasi kok. Komputer saya itu hafal hadis, seluruh hadis. Dia hafal tafsir Baidawi, tafsir segala macam tafsir hafal komputerku. Ya. Tapi saya duduk di bawah, dia tetap angkrek-angkrek di atas meja. Jadi tidak ada hubungannya itu kepandaian. Dia ngerti Al-Quran dan kelakuannya Qurani apa tidak. Dia bisa hafal baca hadis, lancar menerangkan sunnah, tapi kelakuannya seperti Nabi apa enggak? Kalau pemimpin agama, karena dia selalu mengatakan pemimpin agama warasatul anbiya, dia adalah pewarisnya nabi-nabi. Jadi kelakuannya harus mirip Nabi. Meskipun tidak pas harus berusaha mengikuti. Berusaha. Itu pemimpin agama. Tidak bisa kalau kita hanya ngomong saja. Wah itu sampean belajar akting sudah pinter sekali. Sekarang kan banyak itu Jawa Tejo suruh jadi kiai, ulama kasih jubah, kasih serban. Wah. Bisa jadi. Wah luar biasa. Kalau nggak percaya coba aja. Sekali tempo beliau dikasih pakaian jubah, serbanan. Ngomong nanti. Wah, udah nanti umatnya banyak sekali. Iya. Itu kalau hanya ilmu saja itu tinggal acting. Kelakuannya. Harus kelakuannya. Itu pemimpin agama. Kalau pemimpin yang lainnya seperti sekarang misalnya. Kalau pemimpin negara, dia harus tahu keperluan negara apa. Kalau wakil rakyat, dia harus tahu rakyat. Tidak pernah ketemu rakyat kok mewakili rakyat. Kalau mewakili rakyat, masa kalau sampean wakil saya, mana lebih tinggi? Saya apa kan? Ya rakyatnya. Ya iya. Masa saya ngeritik sampean tidak boleh? Sampean yang ngeritik saya tidak boleh. Saya lebih tinggi dari sampean. Sampean wakil saya. Masa makili kondangan dihabisi semuanya. Berkati diapa, siapa. Sama seperti yang ini. Aku kira rakyat yang mewakilkan jauh lebih terhormat dari wakil-wakilnya. Cuma sering salah pilih kita. Gus Mus pernah mengatakan itu di sosial media. Iya. Salah pilih. Karena kita itu lugu-lugu. Jadi rakyat itu lugu sekali rakyat itu.
Rakyat itu lugu. Ya seperti. Jadi kalau lugu mudah diperdaya begitu? Iya. Diperdaya siapa saja. Termasuk pemimpin-pemimpin memperdayakan. Itu mudah sekali ya. Belajar di IKJ itu cara acting sudah. Sebentar aja. Bisa jadi kiai, bisa jadi ustadz, bisa jadi politisi, bisa jadi macam-macam. Yang penting itu akhlaknya gimana itu. Makanya kita itu salah pilih karena kita tidak melihat perilakunya. Bahkan kadang-kadang tidak melihat apa-apa, tapi melihat amplopnya. Oh ini yang kacau. Itu harus rakyat yang mempunyai daulat itu harus mulai berubah lah. Daripada kita jengkel terus itu. Kita jengkel terus melihat wakil kita kan ya bukan salahnya wakil, kita yang salah. Kenapa kita menempatkan mereka di sana? Makanya doa yang dibaca khotib-khotib ketika mau pemilu terutama itu apa itu? Tuhan, jangan Engkau kuasakan atas kami penguasa-penguasa yang karena dosa-dosa kami tidak takut kepadamu dan tidak mengasihani kami, tidak punya belas kasihan kepada kami. Allahumma la tusallit alaina bidunubina. Ada bidunubina. Jangan kau kuasakan atas kami karena dosa-dosa kami, penguasa-penguasa yang tidak takut kepadamu dan tidak punya belas kasihan kepada kami. Itu doanya rakyat. Dan harus diamini oleh seluruh rakyat ya, tampaknya. Ya. Jadi berikanlah pemimpin yang takut kepada Tuhan dan kasih kepada rakyatnya. Ya. Dan takut Tuhan dan kasih kepada rakyatnya. Jadi kesalahan-kesalahan kita lah yang menyebabkan mendapatkan pemimpin, penguasa yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak belas kasihan kepada rakyat. Karena kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita, termasuk kesalahan kita memilih tadi. Kesalahan memilih. Dan kesalahan memilih itu efeknya akan panjang, akan membawa dampak yang bukan hanya mungkin pada tahun ini atau 5 tahun ke depan, tapi pada tahun-tahun mendatang khususnya untuk generasi penerus. Ada yang spesial malam ini di Gusmus dan Negeri Teka-Teki, kolaborasi para musisi cilik. Antara Kavin Sultan, musisi cilik berbakat, dan 4 musisi cilik yang kami hadirkan langsung dari Maluku, dari Ambon. Kita sambut Kavin Sultan dan Manu Mata. Suara bergembang bagai ombak berderu, bunyikan nada dengan irama bagamu. Embun menjamu pagi indah saja, berandai kata dari ufuk timurku mulai tutur cerita. Telah jambara di bawah dari panas mentari, terlampau baju bibi pantai kita berlari. Suasana lepas di pasir putih, rasakan pantai Maluku waktu surut air beti. Aku melihatmu bergerak bersama mentari, bersama angin dan mega-mega. Aku melihatmu terbang bersama burung garaja. Yeah, say yo. Aku melihatmu dalam gelap. Aku melihatmu dalam terang. Aku melihatmu dalam ramai. Aku melihatmu dalam senyap. Yes, aku melihatmu merintih bersama mereka yang kehausan. Aku melihatmu mengadu bersama mereka yang kesakitan. Aku melihatmu dalam gelap. Aku melihatmu. Aku melihatmu dalam terang. Aku melihatmu dalam ramai. Aku melihatmu dalam senyap. Aku melihatmu, kau melihatku. Terima kasih. Ini jauh-jauh dari Ambon, Gus. Ternyata puisi Gusmus kalau dijadikan lagu rap cocok juga. Lagu rap juga cocok. Generasi penerus.
Politisi itu bisa bikin kiai itu. Dia beli serban 200, terus dipajang konferensi pers, kita sudah didukung 200 ulama dari